Hidup manusia bagaikan perjalanan panjang di tengah padang luas, kadang cerah, kadang hujan. Dalam perjalanan itu, seringkali kita lupa arah, hingga Allah menurunkan cahaya kecil yang menuntun langkah kita kembali. Dan kisah ini berawal dari seorang pemuda bernama Rafiq, seorang mahasiswa sederhana yang tinggal di sebuah kota kecil. Rafiq dikenal sebagai sosok pendiam. Ia jarang bergaul terlalu jauh, lebih banyak menghabiskan waktu dengan buku-bukunya. Namun di balik ketenangannya, ia menyimpan sebuah kegelisahan yang sering ia sembunyikan. Hatinya seperti berada di persimpangan. Di satu sisi ia ingin menjadi pribadi yang dekat dengan Allah, namun di sisi lain, godaan dunia seringkali menyeretnya jauh dari cita-cita itu. Suatu sore, ketika hujan turun perlahan membasahi jalanan kota, Rafiq duduk di teras musola kampus. Pandangannya kosong, pikirannya kalut. Ia baru saja gagal dalam sebuah ujian penting. Lebih dari itu, ia merasa jauh dari Allah, salatnya sering tertunda, tilawah Al-Quran jarang disentuh, bahkan doanya terasa kering. Kenapa aku selalu gagal? Kenapa hidupku seakan tidak punya arah? Gumamnya lirih. Saat itulah, seorang lelaki tua penjaga musola menghampirinya. Lelaki itu bernama Pak Hasan, seorang yang dikenal bijak meski pekerjaannya hanya sebagai penjaga kebersihan. Ia menatap Rafiq dengan senyum hangat. Anak muda, hujan ini bukan hanya tentang air yang turun dari langit. Hujan adalah tanda kasih sayang Allah. Ia membersihkan debu, memberi kehidupan, dan menenangkan hati. Jangan biarkan hatimu lebih kering daripada tanah yang tandus, ucapnya lembut. Rafiq terdiam. Kata-kata itu seperti mengetuk pintu hatinya. Sejak hari itu, ia mulai sering berbincang dengan Pak Hasan. Obrolan mereka sederhana, namun penuh makna. Pak Hasan selalu mengaitkan hal-hal kecil dalam kehidupan dengan pelajaran iman. Tentang burung yang tak pernah cemas akan rezekinya, tentang pohon yang sabar menunggu musim, hingga tentang manusia yang selalu diuji sesuai kemampuannya. Rafiq pun mulai perlahan berubah. Ia mencoba kembali meluruskan niat salatnya, mengisi waktu dengan tilawah meski hanya beberapa ayat, dan berusaha sabar menghadapi kegagalan. Namun perubahan itu tidaklah mudah. Setiap kali ia merasa semangat, ada saja godaan yang datang. Suatu malam, ia diajak teman-temannya untuk berkumpul. Mereka bersenda gurau, tapi perlahan arah pembicaraan menjurus pada hal-hal yang tak pantas. Hatinya gundah, tapi ia takut terlihat berbeda. Hingga akhirnya ia pulang dengan hati penuh sesal. Di kamarnya, ia termenung lama. Ya Allah, aku ingin kembali padamu, tapi kenapa aku begitu lemah? Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menangis dalam doa malam. Esoknya, ia kembali menemui Pak Hasan. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Pak, saya ingin berubah, tapi saya takut tak mampu istiqomah." Pak Hasan menepuk bahunya, lalu berkata, "Nak, bahkan jika engkau jatuh 1000 kali, selama engkau bangkit 1001 kali, Allah akan tetap melihat usahamu. Jangan takut gagal, takutlah berhenti berusaha mendekat kepadanya." Kalimat itu menancap dalam hati Rafiq. Ia mulai memahami bahwa perjalanan iman bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang terus berusaha. Hari-hari berikutnya, Rafiq menemukan cahaya baru. Ia mulai rajin hadir di kajian, belajar tafsir Al-Quran, dan sedikit demi sedikit meninggalkan kebiasaan buruk. Meski begitu, ujian sesungguhnya baru akan datang. Sebuah peristiwa besar menanti, yang akan benar-benar menguji keteguhan imannya. Beberapa bulan setelah perubahan itu, kehidupan Rafiq mulai terlihat berbeda. Ia lebih tenang, wajahnya lebih berseri. Teman-teman kampusnya bahkan mulai memperhatikan perubahan sikapnya. Ada yang kagum, ada pula yang mencibir. Namun sebuah kabar datang tiba-tiba, ayah Rafiq jatuh sakit keras di kampung halaman. Tanpa banyak pikir, ia segera pulang. Sesampainya di rumah, ia melihat ayahnya terbaring lemah, wajah pucat, tubuh kurus. Rafiq yang selama ini jarang mengekspresikan perasaan, tak kuasa menahan tangis. "Fik, jangan khawatirkan ayah. Sakit ini bukan akhir,
hanya cara Allah mengingatkan kita, kata sang ayah lirih. Hari-hari berikutnya penuh perjuangan. Rafiq harus bola-balik menjaga ayahnya, membantu ibunya, sekaligus mengatur kuliahnya yang tertunda. Tekanan itu begitu berat, ada kalanya ia merasa lelah, bahkan hampir putus asa. Namun di tengah kesulitan, ia selalu teringat nasihat Pak Hasan, bahkan jika engkau jatuh 1000 kali, bangkitlah 1001 kali. Kalimat itu menjadi kekuatannya. Suatu malam, saat menjaga ayahnya yang tertidur, Rafiq membuka mushaf kecil peninggalan kakeknya. Ia membaca surah Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ayat itu seperti menyalakan pelita dalam dadanya. Ia sadar, ujian ini bukan untuk melemahkan, melainkan untuk mendekatkannya pada Allah. Sejak itu, ia mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran di samping ayahnya. Meski kondisi tak langsung membaik, suasana rumah terasa lebih damai. Ibunya pun sering meneteskan air mata, merasa kuat dengan bacaan putranya. Beberapa bulan kemudian, meski belum sembuh total, ayahnya menunjukkan tanda-tanda membaik. Dokter mengatakan prosesnya panjang, tapi peluang kesembuhan tetap ada. Rafiq pun kembali ke kampus, membawa semangat baru. Ia sadar, hidup bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang menjadi penopang bagi orang lain. Ia aktif membantu di musola kampus, bahkan menggantikan Pak Hasan yang mulai renta. Dalam sebuah kajian, Rafiq berbicara di depan teman-temannya. Dengan suara penuh keyakinan, ia berkata, "Kita semua pernah merasa jatuh, merasa jauh dari Allah. Tapi ketahuilah, setiap kali kita kembali, Allah selalu membuka pintunya. Jangan pernah menyerah, karena ujian adalah cara Allah menunjukkan cintanya." Ruangan hening. Beberapa mahasiswa tertegun, bahkan ada yang meneteskan air mata. Saat itu, Rafiq benar-benar menyadari bahwa perjalanan hidupnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan ketika hujan kembali turun sore itu, Rafiq berdiri di teras musola, menatap langit yang mendung. Senyumnya mengembang, hatinya kini lebih damai, lebih yakin. Ia berbisik lirih, "Ya Allah, terima kasih Engkau izinkan aku menemukan cahaya-Mu di tengah hujan. Bimbinglah aku untuk selalu berjalan di jalan-Mu, sampai akhir nanti." Hidup memang tak lepas dari ujian. Namun setiap ujian selalu menyimpan hikmah, dan setiap kesulitan selalu membawa peluang untuk mendekat pada Allah. Kisah Rafiq adalah pengingat, bahwa tak peduli seberapa jauh langkah kita melenceng, pintu taubat selalu terbuka. Karena cahaya Allah selalu ada, bahkan di tengah derasnya hujan kehidupan.